Aduh, pusing. Gimana ya? Bantuin gue dong. Emang ada apa? Kok kelihatannya pusing amat sih? Iya nih, kemarin gue pengen bikin usaha baru. Terus gue ketemu banyak konsultan. Abis ketemu banyak konsultan, gue malah tambah pusing. Aduh. Emang mereka ngomong apa aja? Iya, mereka banyak banget ngomongnya. Mereka ngomong kayak gini nih. Terima kasih Pak Leo sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjadi kepercayaan Bapak untuk mendesain sistem akuntansi dari perusahaan baru Pak Leo nih. Sistem akuntansi kami sendiri dapat dibagi menjadi dua nih Pak Leo. Ada yang murah, ada yang mahal. Dua-duanya kami punya Pak. Nah, dari dua sistem ini, semuanya itu mengikuti peraturan SAK yang ada di Indonesia saat ini Pak. Yang membedakan adalah dari segi harga dan fitur sistem itu sendiri Pak. Sistem yang murah itu diinput secara manual. Jadi setiap ada transaksi ataupun pencatatan itu dilakukan manual satu persatu Pak. Tentu ini membutuhkan tenaga kerja yang mengerti mengenai akuntansi dan akan memakan waktu untuk menginput data satu persatu. Jadi Bapak akan mengeluarkan biaya bukan di sistemnya tetapi di waktu dan tenaga kerjanya Pak. Nah, sedangkan sistem yang mahal itu akan terinput secara otomatis Pak dan terhubung dengan semua divisi yang ada di perusahaan Bapak nantinya atau dapat disebut dengan integrated ERP system Pak. Jadi sistem ini terhubung dari proses bisnis paling awal perusahaan Bapak. Misal dari divisi pembelian, ke gudang, penjualan, hingga ke pembayaran nantinya Pak. Dapat dibilang bahwa sistem akuntansi ini tidak memerlukan divisi akuntansi secara terpisah. Sistem tersebut hanya perlu disupervisi Pak. Jadi gimana nih Pak Leo? Mau pilih yang mana? Yang murah atau yang mahal? Kebetulan bulan ini kita lagi ada promo Pak. Diskon 20% untuk semua yang murah dan yang mahal Pak. Wah, mantap kali Pak Leo ini. Makin cuan aja ya buka bisnis lagi. Tapi Pak, apa Bapak sudah analisis yang ngedip belum? Macam lokasi, peralatan, dan potensi cuan yang akan Bapak dapatkan dari bisnis yang Bapak mau buat. Oh, tujuan analisis itu biar mengurangi resiko dan membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan bisnis Bapak itu dan kapan balik modalnya. Tapi kalau belum, tenang aja Pak, saya bisa bantuin analisisnya kok, asal ininya cocok loh. Selamat pagi Pak Leo. Saya Dwi, saya di sini sebagai kos akuntan. Peran saya adalah memastikan perusahaan Anda dapat mengelola biaya secara efisien untuk memaksimalkan profitabilitas. Beberapa saran yang mungkin bisa saya berikan pada Anda, yang pertama adalah dalam hal pengendalian biaya produksi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mengendalikan semua biaya yang terkait dengan proses produksi. Hal ini termasuk perihal bahan baku, tenaga kerja langsung, ataupun overhead pabrik. Dengan mengendalikan biaya ini, kita bisa meningkatkan margin keuntungan bagi perusahaan. Untuk yang terakhir, saya bisa kasih saran perihal laporan biaya. Biasanya saya akan menyusun laporan biaya secara rutin, memberikan Anda gambaran yang jelas tentang performa keuangan. Yang biasanya laporan ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dan membantu dalam perencanaan strategis. Perlu diingat Pak Leo, dalam mengelola biaya yang baik, bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai maksimal bagi perusahaan. Hai Pak Leo, ini beberapa informasi yang biasanya diperhatikan oleh kami sebagai auditor. Yang pertama, harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Pemilihan ini juga tergantung dari bisnis perusahaan Bapak, apakah pakai SAK EP, SAK umum, atau SAK UMKM, atau sebagainya. Kemudian pastikan kita selalu update agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, karena hal ini akan mempengaruhi opini audit. Yang kedua, semua dokumen dan lampiran-lampiran pendukung seperti permanent file, invoice, dan lampiran pendukung lainnya disimpan dengan baik. Bila perlu disiapkan soft copy yang dapat disimpan di dalam server atau dikirimkan ke email perusahaan agar saat diperiksa auditor dapat segera diberikan supaya tidak mempengaruhi opini.
Yang ketiga, buat SOP perusahaan yang jelas. Misal untuk pembelian jika di atas 20 juta harus ada approval dari manajer, pembelian di atas 500 juta harus ada persetujuan dari direktur, pembuatan purchase order, dan lain-lain sampai barang diterima di gudang. Ada pihak berwenang yang mengawasi dalam pembelian serta pemisahan fungsi tugas. Yang keempat, untuk revenue yang diperhatikan adalah apakah yang kita catat itu sudah semua atau kurang. Pastikan untuk tidak melakukan penjualan fiktif karena akan berdampak fatal bagi perusahaan. Yang kelima, pastikan juga pencatatan atas pengeluaran yang terjadi di tahun tersebut dicatat di tahun itu. Kita juga perlu kontrol pengeluaran tahun ini dengan tahun sebelumnya agar tidak terlalu jauh perbandingannya. Yang keenam, untuk inventory dilakukan pemeriksaan secara berkala supaya ada internal control. Yang ketujuh, kontrol cash flow perusahaan agar tidak minus. Yang kedelapan, pertimbangkan juga aspek pajaknya. Jangan sampai ada potensial pajak di transaksi-transaksi. Saat mendirikan usaha baru, terdapat beberapa aturan pajak yang perlu dipahami. Aturan pajak yang digunakan yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang KUP tahun 2023. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang PPH Nomor 6 Tahun 2023. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak atas barang mewah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang PPN Nomor 6 Tahun 2023. Tenang Pak, kalau Bapak pusing, kita ada jasa konsultan Pak, murah kok sama Bapak mah. Apapun bisnis yang akan Bapak buat, sebagai konsultan accounting, saya menyarankan, pertama, pencatatan dilakukan sejak setoran modal. Dan jangan lupa, Bapak tentukan software apa yang mau Bapak gunakan agar membangun database dari awal. Yang kedua, pada saat membuat database, buatlah settingan chart of account yang mempermudah penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Pak Leo telah mengundang kami. Kami sangat senang dilibatkan dalam perintisan bisnis Pak Leo. Kami di sini siap membantu bisnis Bapak. Begini Pak Leo, dalam membangun bisnis baru, tentunya diperlukan suatu analisa keuangan yang mendalam untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis Pak Leo. Ada beberapa aspek keuangan yang perlu kita tinjau sebelumnya dalam memulai bisnis baru, seperti perkiraan biaya awal, proyeksi pendapatan, dan analisis risikonya. Apakah Bapak sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut? Betul Pak Leo, karena dalam menjalankan bisnis tentunya tidak mudah. Kita harus mencari berbagai sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk atau layanan. Lalu bagaimana mengoptimalkan proses operasional bisnisnya, bagaimana strategi pemasaran yang efektif, dan untuk menjangkau target pasar bisnis Pak Leo. Serta jangan lupa Bapak mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif untuk mengurangi dampak negatif pada bisnis Bapak. Sebenarnya ide bisnis Bapak memiliki potensi yang besar. Dari sisi keuangan, penting untuk memiliki cadangan dana untuk menghadapi ketidakpastian dan memastikan untuk terus berinovasi. Kami juga menyarankan adanya opsi pendanaan eksternal untuk mempercepat bisnis Pak Leo. Ya, mungkin itu dulu ya Pak Leo dari kami. Kami senang bisa membantu Anda. Jika ada hal lain yang perlu dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Di auditor itu ada dua macam, yaitu external auditor dan internal auditor. Di dalam kesempatan ini kita akan berfokus kepada internal auditor. Nah, jadi auditor internal itu adalah seseorang profesional terlatih yang bertugas memberikan evaluasi independen dan objektif terhadap aktivitas bisnis keuangan dan operasional perusahaan. Dan mereka dipekerjakan untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti prosedur yang benar dan berfungsi secara efisien, kemudian sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Sudah mempercayakan perencanaan keuangan kepada kami. Tentu Pak, keuangan merupakan fundamental yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan tersebut bisa dikatakan maju atau tidaknya dilihat dari performa keuangannya. Maka dari itu, yuk Pak, kita sama-sama kita planningkan, kita rencanakan keuangan Bapak dari siklusnya hingga kita bisa manajerial rasio-rasionya. Semoga dengan kita lakukan perencanaan yang baik pada keuangan itu bisa membuat perusahaan semakin berkembang pesat. Semangat! Pusing nggak lo? Jadi gue harus ikutin yang mana ya? Ya harus ikutin semuanya bener.